wahum kuffar. Sebagian ayat apa? Wa matu wahum kuffar. Status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini nggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Ya saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang wa qulu linnasi husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah kowe dibaca wong Islam ya males. Lah ki meneng ae sembelih. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa di diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu, kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita, itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Itu tidak adifa anil dzali adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah, tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu, dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya, ada ulama yang mau dijujuk alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dijujuk, alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad, boleh bebas, orang boleh. Abdullah bin Mas'ud itu nggak seneng punya santri derekno dia, karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabdu, yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Yai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang bawa rokok era gelem, mau sing gawano. Kadang nyumet era gelem harus nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Dulu wong samun lagi nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya dengan ditegur rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah, makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, enggak Jom, kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang. Saya juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang. Dan enak kan, enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem, ini kan orang maksiat, sekono go babonmu, bidadarimu go. Piro kan bidadari? Piro Mas? Ki rencana piro Mas? Piro? Bukan 70 lho Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Lain akeh ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Data aku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu tidak usah muji saya, kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana la'in. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk
surga fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabul Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapat senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci, enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, giling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari kursi ring dhuwur, santrine ning misor guayane kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umat Rasul, ya sudahlah hati sama. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Sebas Al-Qarni enggak mau salaman karena takut ditipu. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal namanya janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu iskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya kenapa itu dibiarkan. Saya jawab saya. Ya kalau udah minta saya nanti minta mbak-mbak atau kang-kang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Jika yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngelo, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya suka kalau pengen mangan ya tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik-bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas kita turu digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu udah jajan minta lagi nah, itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya, sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turuti. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tua, bukan orang lain. Padahal saya punya santri tuh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semua. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak mongko. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya nggak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gaya nane mubalek ini umat saya terus dihitungi ku apa-apaan. Enggak ada dalam Quran, yang ada kuan busakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak orang tua. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak.
bocah ra sopan, aku nang jopo ning titi wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah enggak sopan. Ada dosen mengajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng-bareng anaknya sampai rasa-rasa. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, sampai anaknya rantuk. Banyak orang mulang marpe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Kok nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor 1, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri, diajak ke masjid, diajarin. Meskipun ya diberi hak-haknya sebagai seorang anak, numpangi Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasul. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak pasrano candalem terus enggak mau juga sidik itu pasrano pembantu. Bareng anaknya akhlaknya kok bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Kayak dipanggil ya Karim, kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil itu atau ngerti-ngerti kecekel KPK. Sama. Yang dunia juga sebelum rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang. Tapi daripada Salman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya. Enggak usah. Takutnya enggak ada di situ, malah mari ngenes kula. Kecuali enggak ada di situ, malaikat itu enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nek sing sitok ning swarga sitok neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus warga itu nggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, Rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia main gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kalau urip ning Indonesia. Oh Islam Indonesia gak mutu kak, ada di Timur Tengah, cobaan semua gini. Mbak orang goblok iso ngaji cobaan ya dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong iku angel. Lah terus kon piye? Biasa wae kok kula jenengan wis biasa. Wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan biasa. Dinuna dinul aja. Agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu nyifati Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, itimannya sama Allah dengan padanya. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan des lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi.
Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang likuifaksi tetap. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum man fis sama ayak sifabihumul ardo faidahiyah. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu gratis, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah, sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Lu betul nanti urip susah. Ngerti masalah sih yang pangeran mesti jiwa jenengan sudah selesai. Jadi nak tahlilan itu ramai itu dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik. Ngomongin imal mola tapi begerutu. Seramu itu. Mengenai rada diwali karena ya. Wiridane wae tapi rada jiwa. Enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang wirawali rawiridan malah karo-karungan. La yuqdo alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar fil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar faistarihu. Monggo iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus. Walai khofaf lan ora den ringan apa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa dinar torfata ini sak kedabe mri. Kadari kapa mongkon-mongkon kabeh eka majasira. Tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire. Banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah. Manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maqtuha. Terus kita tidak yadzi tapi napa? Nadzi nggih kadalika nadzi kullana. Maka ciri zai serta kasida wa nasbi kullah lan aswil